Oke lanjut tadi teh pertanyaannya kemakan. Jadi saya punya teman yang kemarin 3 bulan kemarin menyatakan diri sebagai seorang muslim. Nah, benar itu. Dari proses mualaf menyatakan diri sebagai seorang muslim. Nah, benar. Permasalahannya yang sangat fundamental menurut saya ya, karena background keluarganya itu mayoritas masih Kristen, terutama orang tua. Orang tua masih Kristen. Dan Kristennya bukan Kristen biasa, emang aktivis gereja, sehingga teman saya ini punya seperti tekanan batin lah, secara manusiawi naluriah gitu ya, karena kalau misalkan ada ancaman dari orang tua sampai akan dicoret dari kartu keluarga, kalau dia terus misalkan menyatakan sebagai seorang muslim, menjadi muslim lah. Nah, kira-kira menurut Kang Kapret, Ustadz Fahmi dan teman-teman di sini, apa yang harus saya lakukan? Kalau misalkan tadi PR-nya itu harus menyelesaikan, mendampingi permasalahan orang lain itu sampai tuntas, sampai beres. Sedangkan ini kan masuk ke ranah keluarga gitu kan. Artinya kalau ranah keluarga kan sensitif gitu ya. Saya sebagai orang lain lah kalau misalkan masuk ke ranah situ. Jadi secara personal mah teman saya ini alhamdulillah udah emang sangat yakin dengan pilihannya. Bahkan di awal-awal sebelum Berapa sadar, tahun umurnya? 24 tahun tuh. Posisi dia kuliah kerja atau? Kerja. Udah kerja. Udah kerja di daerah Sarjadi. Cowok. Maksudnya tekadinya. Aya nu ngadata. Ngomong naon? Hayang pertanyaan. Peka ada. Lanjut Yun, ya. Sigap pisan bener terus. Jadi yang menjadi permasalahannya dia belum siap sampai sekarang. Urusan kalau misalkan sampai ketahuan karena selama ini masih sembunyi-sembunyi, mode silent gitu. Bahkan sebenarnya udah ada kecurigaan sih dari keluarga. Kalau udah keluarga. silent nanti vibrate baru. Benar. Di Natal terakhir Desember kemarin sempat ya ibunya tuh nangis gara-gara dia nggak datang. Gara-gara dia nggak datang. Terus melalui via telepon si anak teman saya ini ngomong ke orang tuanya, mungkin ini adalah Natal terakhir saya bersama keluarga. Coding. Dari situlah muncul kecurigaan dari keluarga yang Depok, kan orang Depok asli. Nah sekarang teman saya itu mungkin bisa dikatakan dilemanya dia mau pulang ke rumah keluarganya, khawatir mendapat ancaman atau ya dicarekan lah gitu. Tapi dia di sisi lain sudah memantapkan diri gitu dengan pilihannya sebagai seorang muslim. Nah kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk yang sudah kamu lakukan sejauh ini apain aja? Yang sudah saya lakukan selama ini pembinaan mungkin via online tadi ya. Jadi dia memang belajar sama saya mulai dari belajar surat-surat pendek, kemudian belajar hal-hal yang dasar lah untuk ibadah. Oke, lebih beribadatan. Ya untuk menguatkan dia juga dengan pilihannya. Karena saya dari awal sebenarnya khawatirnya ini dalam tanda kutip modus. Dia mau jadi muslim itu takutnya dia punya kepentingan ingin menikahi seorang perempuan, itu kan takutnya itu. Tapi saya telusuri lebih jauh karena saya awal mula kenalan dengan dia itu dari teman motor. Yang teman-teman motor itu memang backgroundnya dari pemuda-pemuda yang beranjak hijrah. Kemudian ketertarikan teman saya yang muslim mu'alaf ini ngelihat role model, oh kok bisa ya orang yang sebawang itu, kebetulan karyawannya gitu, teman satu pekerjaan, bisa berubah drastis perilakunya, tata cara ngomongnya gitu. Dari mana sih, siapa sih yang bisa mempengaruhi itu? Nah jadi ternyata Islamnya, ternyata muslimnya. Sempat saya sampaikan ketika di Pusdai dia bersahadat, Kang punten kalau misalkan akan menentukan pilihan masuk Islam, jangan melihat orang muslimnya, tapi lihatlah ajaran Islamnya. Karena kalau melihat orang muslimnya dalam beragama itu pasti beda-beda. Kekhawatiran ketika sudah menyatakan diri sebagai muslim, kok aya jelema muslim anu korupsi, kok aya jelema muslim anu zina, kok aya jelema muslim anu mabok gitu. Khawatir terjadi keyakinan jadi goyah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah masih istiqomah tadi. Masih istiqomah dengan pilihannya, bahkan setiap hari saya lihat di sosial medianya nge-share terus konten agama gitu. Ajak kebaikan. Yang dia takutin hari ini apa? Itu dikucilkan dari keluarga, dicoret dari kartu keluarga. Karena emang anak kesayangan tadi, anak bungsu.
Tapi laki kan? laki. Laki. Ya, santai. Tapi ada kemungkinan dia masuk Nges, ulang manjang Kang, ulang manjang. dia ada kemungkinan masuk Islam itu pengen menikahi yang muslim. Berarti jatah habib ngurangan hiji. Masih kene aya hiji banding 5 kan kalau Sempat ada Hiji kecurigaan. banding 5 ngerti payukeun hewan. Berarti teorinya kuat. Kuat teori nama. Oh kawan nih. oh yang ngebanjurnya ya teh yang minum tapi yang dibanjur Ngomong salah wae ya. Kapok-kapok deh. ya Nah, kira-kira gimana tah? Terus tadinya mau ikut sih ke sini. Cuma saya takutnya gitu karena ini di media YouTube takut ada keluarganya yang tahu. Oke. Saya kasihannya takut dia belum siap kan gitu. Itu yang tadi awal yang dibicarakan Kampret. Sebenarnya yang dibutuhkan kita tuh dalam urusan dalam berbagi ilmu atau bahkan dalam berbagi apapun sebenarnya butuh juga dibekali urusan mentalitas. Karena tidak ujug-ujug ilmu itu bisa menjadi mental. Karena teman-teman misalkan teman-teman yang terbiasa menjadi transporter beras misalkan saya pikir ketika mengawalinya pasti merasa kaku dan seterusnya. Namun seiring berjalan waktu kan belajar dari situasi kondisi, belajar dari keadaan, belajar dari setiap peristiwa, akhirnya tanpa sadar akhirnya teman-teman bisa oh ya mun yang harapan jelema siga kieu mah kudu kieu mentalna kudu siga kieu sampai pada titik itu kan butuh cukup waktu ya. Nah, artinya barangkali saya pikir apa yang sudah lakukan sama itu udah tepat ya, sesuai dengan koridor dan porsinya. Bahwa ketika dia sendiri mengatakan wah saya belum siap untuk bertemu dengan keluarga, fine, nggak apa-apa, karena pada akhirnya dia sendiri yang tahu kadar ukuran kapan dia harus mengatakan siap berhadapan dengan orang tuanya. Timingnya yang lebih tahu Dia tahu dia sendiri tahu bahwa kemudian saat ini dia mengatakan oke saya siap, walaupun kemudian dalam pikirnya pasti orang bakal di A, B, C dan seterusnya, dia akan siap gitu. Jadi artinya paling tidak ini saran buat San Mayur aja bahwa jangan lupa ketika mengasihkan ajaran apapun, entah itu ketika ngaji ikronya misalkan ngajarin apanya tetap juga dibekali nilai-nilai mentalitas gitu ya, misalkan perkenalkanlah dengan sedikit-sedikit sirah nabawinya misalkan. Motivator berarti. Enggak, paling tidak kasih bahan bacaan aja. Kasih bahan bacaan. Motivator kami dia ulah. Provokator. Lebih bener nah kadinya. Lebih bener. Rek digebuk pisan ustaz. Lagu anjing. Sieun aing. Ya, bila perlu kasih bahan bacaan-bacaan yang sifatnya bisa nge-build karakternya dia, mentalitas. Iya. Sebenarnya pernah sih Tad, jadi saya koordinasi sama teman mualaf center. Jadi gimana sih kalau misalkan ada kasus ketika seseorang jadi muslim, terus misalkan ada pasal nggak gitu secara hukum gitu ya? Takutnya misalkan orang-orang yang terkait membawa dia menjadi muslim itu kena jerat hukum, saya khawatir gitu Tad. Ya kasiheunan oke. Mana kamu alapkeun batur saya kasiheunan oke. Berarti dakwah bisa bilang hukum bener. Pemikirannya lumayan luar biasa. Harus beyond Ya, tapi alhamdulillah ternyata tenang kami bantu dari ya aliansi mualaf center itu bisa ngebantu katanya secara hukum kalau misalkan ada apa-apa ke depan. Jadi artinya kan tinggal membutuhkan keyakinan. Artinya ketika membutuh keyakinan kan butuh mental building ya, ngebangun mentalitasnya gitu. Dan saya pikir nanti lambat laun dan kita juga nggak perlu nebak-nebak ya waktu berapa lama nggak penting. Yang harus kita lakukan ya sampaikan aja apapun yang kamu bisa, nanti tumbuh dengan sendirinya gitu. Ketika urusan ini dia akan bertemu dengan siapa, untuk urusan ini seperti apa, nanti pada waktunya dia sendiri akan menentukan oke, saya siap untuk bertemu orang tua saya dengan segala konsekuensi logis. Tapi sebenarnya masih ada masalah kan. Jadi si bapak teman ini dia punya penyakit stroke. Oke. Jadi khawatir kalau misalkan dia tuh pulang katanya dengan informasi yang membuat orang tambah. Oke. Kenapa berpikirnya psikologis. tambah semakin rusak atau bahkan berpikir sebaliknya jadi sembuh? Karena yang melihat secara keumuman gitu kalau orang yang punya Iya, penyakit kasih pandangan itu aja. Kenapa kamu berpikirnya kalau kamu datang orang tua kamu bakal jauh lebih parah? Kenapa nggak kamu berpikirnya justru kedatangan kamu justru menyembuhkan dia? Kemungkinan toh? kemungkinan yang bisa terjadi
Lah iya kan, makanya seringkali kita lebih banyak ditanami nilai-nilai yang negatif ya. Berprasangka. Berarti upami kitu mah ditanamkan akhlak. Oke, Nah, iya saya bilang itu mental itu akhlak. Dalam bahasa lain mental itu akhlak. Akhlak itu mental. Orang bisa sangat mudah mengatakan jujur. Bagaimana dengan melakukannya? Apakah jujur itu hanya dalam kata? Atau jujur dalam perbuatan? Ya itulah akhlak gitu, tindakan. Kayak gitu. Kalau yang saya bayangin ya, pertama kan tentu kita bicara sebuah aksi butuh ilmu nanya, berarti kan Kang Ustadz ini sudah memberikan ilmu-ilmu nanya. Ya betul. Nah, mental ini salah satunya dibangun adalah dengan dia berkelompok dengan orang-orang yang senasib. Jadi jika bayangkan dia, kurang prajurit biasa, tiba-tiba saparahu jeung jenderal, jiper gitu. Walaupun jenderal mungkin ilmu nabadak dan segala rupanya, tapi dalam berperang saya butuh kesetaraan dengan rekan saya gitu. Makanya tadi pas bilang Malaf Center bagus, tapi dia sudah dipertemukan dengan Malaf Center. Sudah. Kemudian sudah ada semacam grupnya tuh sih dia dengan orang-orang yang serupa dengan dia gitu. Untuk saat ini mah masih di lingkaran perkumpulan mualaf Pusdai. Ya, ya. Nah maksudnya berarti dia sudah menemukan teman senasib gitu kan. Nah lalu dilihat teman senasib yang sudah melewati proses ini, fase ini, carilah keseragaman. Jadi kayak ada ilmu secara teorinya yang bisa diberikan, kemudian ada ilmu secara pengalaman yang disampaikan oleh orang yang sudah melalui itu. Ya, kudu aya role model yang memang jalurnya sarua gitu. Jika hampir sebanding lah kan. Jalanannya sama gitu. Iya, lewat mana? Lewat puncak, ayo bareng. Salah nunggu pernah salamat lewat puncak, si Ami, si Imong mah lewat Cikampek. Oh berarti ulah nanya ke si Imong, nanya ke si Ami, kunaon si Ami jalurnya pernah ngaliwatan dia. Menemukan orang yang pernah melalui jalur yang sama, siapa itu kan harusnya kalau menurut orang sih Malaf Center punya bank datanya ya. Siapa saja yang pernah mengalami kasus serupa, lalu dia harus termasuk bagaimana cara menangani dan Iya, betul. Ya, jadi nanti diceritain prosesnya gimana. Cuma yang pasti adik saya mengambil positif bahwa sebetulnya orang tua ini kan lain domba yang tersesatnya, tahu bahasa terurat domba yang tersesat. Tapi bukan bebek. Agak membatur ke urat. Tapi maksudnya adalah kemudian Imah jauh tikanya keluarga melihat anaknya yang kok salah jalan, gitu kan diasumsikan ya. Dalam perspektif mereka. Dan kalau bentuk kekhawatiran orang ini biasanya bisa diminimalisir dengan menunjukkan saya baik-baik saja kok di jalan yang salah ini. Doakan saja saya baik lagi ke kamu kalau memang saya salah. Istilahnya gini, ketika saya menjadi muslim, karena jujur Rasul berhasil Islam 100% yang saya tahu bukan karena jago perang gitu. Iya. Lembut, bager. Karena akhlaknya. Dongeng ayat gitu. Bagerna lah. Nah, ketika beliau sudah menjadi muslim, tunjukkan saja perilaku salah satunya gitu ya, perilaku dia yang memang menjadi lebih baik kepada keluarganya ya dari sebelumnya ya, dan tetap humble. Saya muslim bukan berarti saya benar, ya sok atuh doakeun, siapa tahu saya salah di muslim teh. Itu bisa dibilang sebut namanya bikin kostum seakan saya tetap humble di muslim, tapi disitulah titik awal syiar dia kepada keluarga. Siapa tahu gitu dengan dia memperlihatkan karakter menjadi manusia yang lebih baik di keluarganya dengan menjadi muslim, jadi nilai dakwah, nantinya menjadi nilai dakwah dan kebaikan dari orang tuanya. Iya, dan support. Karena banyak kejadian kayak gitu. Awalnya nggak respect misalkan gara-gara anaknya bersyahadat gitu kan. Tapi kan kemudian dia mampu menampilkan kebaikan di hadapan keluarga dan orang tua, justru respect. Malah ada beberapa teman saya yang melakukan itu justru ketika dia saum, ketika dia sholat, yang lebih sering meyakinkan, mengingatkan, ayo kamu sholat, ayo kamu saum. Justru orang tuanya sendiri yang secara religi beda gitu. Jadi artinya dia udah respect. Jadi PR teman saya ini menunjukkan anak yang mulia. Tinggal itu aja. Soalnya pernah denger di IG. Pernah denger atau baca? Cik sing baca dan denger. Baca atau denger? Baca juga namanya. Pernah baca di IG. Ini kawin lagi. Jadi ya jempe. Entah, soalnya orang pernah baca di IG. Ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil dia memutuskan untuk masuk muslim tanpa diketahui oleh orang tuanya.
setelah dia menjadi muslim, dia menunjukkan hal yang baik yang diajarkan oleh pembinanya ketika dia masuk muslim. Hal itu dilakukan kepada ibunya yang ada di rumah. Setiap hari dia buatkan air, teh, ataupun cemilan, apapun lah yang membuat hati ibunya senang. Setelah beberapa hari, si ibunya terheran-heran. Curiga. Ada yang berubah, tapi ke arah yang lebih baik. Dan itu dari mana? Ditanyakanlah kepada si anak. Itu dari agama yang baru saya anut, katanya seperti itu. Setelah ditanyakan, si ibu meminta agar dipertemukan dengan pembinanya. Setelah dipertemukan, Islam tuh memang seperti ini, bukan bukan tentang teroris ataupun kekerasan yang lain, tapi memang yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasul adalah memang tentang kebaikan dan kelembutan. Nah, Kang, berkaitan dengan itu ya, jadi si ibu teman saya ini, dia sebenarnya udah tahu tentang Islam tuh agamanya ada berbagai macam kelompok. Tapi dia di sisi lain karena memang aktivis gereja ada rasa seperti gengsi mengakui bahwa agama Islam tuh sebenarnya agama yang benar gitu. Tapi si ibu teman saya tuh punya pandangan bahwa Islam itu nggak seburuk yang diceritakan di media. Ibunya sendiri tahu. Ibunya sendiri udah tahu. Tapi dia tidak mau mengakui dan mendukung anaknya karena memang dia aktivis gereja. Mun urang mah ibu pengajian lah, DKM gitu, ustazah. Kumaha sih lamun terjadi misalkan aya anak ustad pindah agama, misionaris juga. Enggak termasuk. Sebenarnya mah cuma kan Katolik mah taat bisa. Oh iya. Katolik mah beda jeung Protestan lah. Jadi si ibunya mah sebenarnya secara pribadi tahu bahwa agama Islam itu ya baik-baik saja. Udah ngerti lah, cuma dia ada khawatir ada gunjingan, ada bully dari tetangga, dari mainin aja. Ya, karena gini, perlu disebutkan mah orang yang keluar dari lumpur bebersina bakal ripuh tibatan Jerman udah dilahirkannya tidak di lumpur. Jadi salah satu kenikmatan menjadi mualaf itu kan lebih gede loh kalau menurut saya. Ini menurut logis aja bahwa orang yang mualaf, makanya saya sering melihat mualaf ini teh diajar agama lebih keber batan nunggus menerima Islam di lahir gitu. Nah, ada kenikmatan untuk kamu yang sangat besar dan diujinya pun udah datang dari sekarang gitu kan, dari awal kamu masuk dan lain-lain. Kalau saya kan berbicara dari segi sosialnya, dan yang saya sih bilang ke pertanyaan tadi, ya tugasnya apa? Ya dampingi secara mental, jangan sampai dia jatuh. Itu aja. Kemanapun dia mau melangkah, sok tuturkeun mau misalnya hampir terjeduk, tulungan deui, hampir labuh, tewak deui. Dan yang pasti kan ranah kita kan memang murni di ikhtiar saja gitu ya. Dan yang disampaikan pun yang ditulis pun kan sampaikanlah gitu. Jadi baturan gitu kan. Nah, ini yang disebut proses pendampingan teh butuh kesabaran luar biasa. Benar. Dan ya saking Rasul saking cintanya melihat sahabat saling mendampingi itu ya gini kan ya ripuh gitu. Satu, apalagi Rasul mendampingi mualaf kabeh. Lain mendampingi deui. lain hiji juga orang. Lain hiji preman hungkul. Saudagar hungkul. Nah, aduh maneh. Bener kan? Ada nyalahkeun tapi dah bener. Tapi dah emang lain yang dilihat kan berarti kinu pangpunghana, pangmiskinan, nu pintar, nu preman, nu lemah. Kan kami dimualafkan teh, dan Rasul itu pintar cara mendampinginya, tidak pernah jauh dari satu hal. Selalu berbicara mengenai kelembutan. Dari yang berubah pun harus lembut. Tapi yang kerennya ini yang dipakai Rasul itu MLM. Benar. Iya, karena ini kayak beberapa sahabatnya Abu Bakar yang kemudian syahadat. Bahkan Umar sekalipun kan syahadatnya bukan pada Nabi. Ya, dalam artian Islamnya ya, bukan gara-gara Nabi gitu. Ya, ya. Tapi karena saudara perempuannya sendiri Ya. yang MLM jangan. Iya. Halo sudah dipakai. Jadi member get member gitu. Member get member. Dan memang Khadijah working dengan dirinya sendiri, Abu Bakar working dengan dirinya sendiri, Ali working dengan dirinya sendiri. Itu kan musabiqul awal gitu kan ya. Abu Bakar, Khadijah, Ali kan itu musabiqul awal kategorinya. Kemudian Khadijah bekerja dengan dirinya sendiri. Dia sebagai pedagang yang baik, muslim yang baik, muslimah yang baik. Nambahin lagi member gitu kan. Ali bin Abi Thalib di kelas anak-anak gitu kan. Ikut influencer
jadi influencer kan, di kalangannya nambah lagi Abu Bakar dengan strata sosialnya influencer nambah lagi yang baik, itu seperti itu. Enggak sepenuhnya semua yang menjadi bersahadah di hadapan Nabi itu langsung gara-gara Nabi gitu. Tapi justru influencer-influencernya. Nah, artinya misalkan sosok Ustaz Mahyud berhasil menjadi influencer bagi teman-teman yang lain. Sampai kemudian dia bersahadah gitu. Nah, betul tadi kata Kamret. Yang paling penting yang harus kita iri pada teman-teman mu'alaf itu adalah mu'alaf yang kemudian bersahadah, karena tidak selamanya orang mu'alaf itu bersahadah. Nah, iya, ngobrolnya misalkan, oh iya, dia kan pecinta ilmu Islam, hafal Quran, ahli tafsir, tapi kan sampai tidak bersahadah juga gitu kan, dan banyak orang sejenis itu. Artinya tidak selamanya orang yang mu'alaf itu berhasil menjemput. Iya, sampai ketuk palu, oke deh aku bersahadah, nggak selamanya. Baru pada level oke aku mencintai ilmunya, misalkan oke aku mencintai ajarannya, tapi urusan hidayah kan urusan sendiri. Walaupun tidak selamanya urusan Adi gitu ya. Hidayah. Udah tahu. Tapi benar kan, pembangunan mental berarti. Mental, pendampingan, terus komunikasi. Dan yang harus dilakukan oleh pendamping tidak jauh adalah menikmati proses mendampingi. Ya. Amun ngadaguan yang mendampingi di dalam benaknya terus susah menunggu hasil, capek. Tapi kalau menikmati prosesnya jika ada es krim gitu setik, aduh gue peak gitu kan. Ya. Nah kalau mendampingi menikmati proses pendampingannya dengan segala buk-buknya kasarnya mah enjoy. Dan pendamping yang penting lagi ketika rasa seperti itu jangan sampai dia ngerasa sendiri. Itu karena yang sendiri itu hanya Allah. Iya. Dan ibu udah iya. Ngapain jangan kalau bagi orang kasade soalnya sih gak garo asal dipancing orang. Artinya gini, kamu penting kemudian kamu ngenalin dengan baik itu teman-teman sesama orang yang baru bersahadah penting, atau dengan teman-teman muslim yang lainnya yang bisa dianggap oh iya mah frekuensinya dapat dia kalau ngobrol dengan ini. Sebetulnya bagus antusiasnya pengen ikut kajian ke Muslim on Way, ke Majistato gitu ya. Tapi karena pandemi, oh iya, iya maksudnya next gitu itu penting kita perkenalkan biar tidak merasa sendiri gitu, karena yang sendiri itu hanya Allah. Dan yang mampu soalnya. Iya, karena Allah Ahad kan. Allah itu cuma satu. Jadi kalau ada manusia cuma hidup sendiri, wah bahaya itu. nanti kau sih pas ngomong gitu pas motor ngaliwat jadi pas nempok aduh mah kadangnya serasi ami lewes ieu ya itu pulang atau rekod emang ya itu titipan saya untuk Ustaz Mah karena memang berbicara sebagai pendamping komitmennya adalah ya karena pada akhirnya bukan tanggung jawab Ustaz Mahyud sendiri, bukan tanggung jawab barengan gitu. Ya siapa tahu teman-teman infak beras mau sodako beras gitu. Oh iya, ketemu saya untuk lebih menguatkan mentalitasnya. Dan dia bisa diajak gitu kan. Ya bisa dilibatkan. Dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas yang. Dan ini bukan masalah mengemas dan kita tidak boleh menjadi marketingnya muslim. Kalau menurut saya bukan marketing muslim, tapi memang menunjukkan muslim mah kieu. Kabita ada kieu gitu. Orang tuh mengemas, tunjukkan aja bahwa di dunia muslim itu yang ditunjukkan secara prakteknya rahmatan lil alamin itu salah satunya adalah dengan berbagi beras, mendampingi orang-orang berilmu untuk berdakwah, kemudian juga mengajari orang-orang, mengkaji-kaji ilmunya sehingga dia tahu dari Islam teh rahmatnya. Bukan cuma sekedar hafalan dari kurang dicita sholat gitu, tapi disalametkeun urang teh. Kunaonnya gitu. Oh, berbagi beras teh. Nah, itu yang pokoknya dia udah bekerja. Udah bekerja. Cuma kan di titik lain bisa saja merasa kekurangan. Oke. Pirang bengharo. Apalagi di masa pandemi gini kan dia sempat ya dirumahkan lah. Baru minggu kemarin mulai WFH gitu. Oke. Baturan lah dan mental nu ngabaturan lain ngadaguan hasil. Mental nu ngabaturan mah menikmati proses ngedampingi. Jika dahar es krim lain dahar lain minum jamu, amun tersep jamunya. Amun minum jamu teh kan hanggeu-geura beakna gitu karena butuh khasiatna. Amun dahar es krim lain butuh khasiat dan geus puguh-puguh teh bener, tapi ngeunah rasana. Nah, menikmati proses itulah yang dibutuhkan mental yang dimiliki oleh seorang pendamping. Namun cek tukang motoran mah touring teh resepna di jalan. Lain di akhir. Dan buat Touring, resep
di jalan. Di jalanan. lain Pas nepi. Lain pas nepi. Nah, jadi pas nepi nama tuluy ke deui tuluy. ya itu tuluikeun deui balik deui. Makanya ini juga bahwa seorang ahli di bidang tertentu itu cenderung orang yang menikmati prosesnya. Jadi mau misalnya orang nyian kafe kopi hanya karena melihat orang lain bikin kafe kopi orang mau usah menah kopi lain. Ya. Tapi kalau orang memang Melibatkan. mencintai kopi, bikin kopi ketika jadi kafe, yaitu biasanya kopinya punya karakter, punya kenikmatan sendiri. Jadi sebuah karya, sebuah hasil dari keringat Dan itu nggak bisa sendiri kan? nggak bisa. Harus barengan kan? Barengan. Iya. Karena ya itu Hanya Allah yang sendiri itu. terus lagi deh kadinya garo deui, kita juga garo deui. Makanya gue motor ngaliwat kan. Itu jadi ya itu Kudu ngarungkeun waduh. Maksud balik. Salah udah datang ka dieu pangeulan eta. tapi itu tadi ya, jadi dari saya mah kalau dari yang memang berbicara masalah pendampingan ya tentunya nikmati prosesnya saja karena itu ladang dakwana, ladang amalan, ladang Saya juga pahalana. menjadwalkan sama teman itu pertemuan seminggu sekali. Iya, Jadi supaya lebih ada silaturahmi. dan jadi giring ketemu yang senasib yang sudah melaluinya gitu kan, dan bersama teman-teman yang memang berkegiatan, jadi lebih banyak diperbanyak juga practical knowledge gitu, ilmu praktisnya. Tambahan bukan hanya senasib tapi sefrekuensi. Frekuensi ya itu. Jadi tadi kalau itu maksudnya ke istilah saya tadi tong bisa perahu kunjung jenderal KB gitu, Iya. yang usah KB dipertemukan dengan yang sama Oh. komna lah Iya. sejajar. Wah, aing rudet tuh, aing rudet. Jadi akhirnya nah karena gini, kalau sama orang yang tahu ilmunya, dia rata-rata nggak curhat. Oke. Curhat itu sama yang sama-sama bingung. Ya. Kalau karena apa? Kalau sama-sama bingung, yang dia dapat adalah ketenangan hati aja, bukan solusi. Nah kalau misalnya sama ustadz, sama guru-guru, dia curhatnya untuk dapat petunjuk. Nah kadang-kadang jelema pusing, lain butuh petunjuk gitu, butuh didengekeun hukum, ditangkep. Ya. Nah itu dapatnya biasanya dari yang senasib. Ya. Mau kamu pernah menemukan teman yang seperti itu? Yang mualaf atau sejenisnya? Si mau kan hayang sahade sih malah kan sih. Nyerok kidul. Ecan. Belum kan? Alhamdulillah. Seingat saya mah belum. Atau misalkan bercerita atau teman yang ini Oh iya mungkin yang masalah pendampingan mungkin pernah ngelihat langsung nggak? Kalau melihat langsung pendampingan mualaf sih belum. yang udah Yang udah tuh saya disuga. Nanya kan. Mana mah kelamin wah. nah urusan kadi oh promosi kurang sorangan tapi disunat gitu maksudnya Dulu ini adsen. bayar berbayar gitu Saya maksudnya pernah ngedengar cerita-cerita kira aku perlu dibuktikan mana yang disunat atau acan cida Terus dicarikan pedang mudu doa gitu. 18 tahun ke atas, jenabar konten ayo. Nah ini loh bukan majelis agama tuh imannya. Menjadi agama dan tidak bisa lepas dari situ kita Obrolan ringan lah. obrolan ringan kan nyantek kedai. Kan karasaku sayana berat. Panas dulu soalnya. Target. Dirujak terus. soalnya mau urusan tauhid gitu Iya. masalah akidah karena hanya Allah yang satu Tuh kalinya deh. urusan akidah Akidah. ya. Itu harus kita bedah itu Akidah. Dan memang itu ya mengenai berbuat baik, kenapa sekian banyak orang yang mau berbuat baik tapi keciri dampaknya di masyarakatnya seperti ya tadi kan. Kemudian ini karena itu kita salah satu garis merah yang bisa, benang merah yang bisa kita ambil sekarang kan ya berapa banyak orang yang mau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran yang kita yakini harus terwujud gitu kan. Harus menjadi muslim, kemudian harus apa sebutnya memperbaiki kehidupan masyarakat dan lain-lain. Itu lain urusan hasil gitu ya. Namun orang mikir ke urusan hasil ini real gitu sebenarnya. Itu generasi kita yang membereskan. Menurut saya mah memang tidak ditakdirkan untuk beres sih menurut saya mah ya, karena kalau beres urusan ya kan ada dakwah orang-orang di mana gitu. Kita buat saya sendiri, saya menikmati proses bahwa orang bermanfaat ke batu beres urusan dia. Hasil mah kayak deui. Dan ini kan yang menarik bahwa Ustaz Madiun itu kan aktif di
klub motor, misalkan aktif oge di majelis-majelis. Namun yang menarik justru bagaimana kemudian beliau berdakwah ketika di semacam komunitas motor tadi. Seolah-olah kerasa pisan dampak nata gitu ya. Misalkan tadi yang tadinya non muslim jadi muslim. Berbeda kalau duduknya di majelis agak sepuh sama muslim gitu kan. Tidak begitu kentara lah perubahannya. Kalau ini kan kentara. Nah, berhasil menampilkan diri pribadinya masing-masing sesuai apa yang teman-teman yakini. Saya pikir apa yang dialami Kang Maryun juga pasti akan juga dialami oleh teman-teman yang lain. Orang akan menjadi kita berhasil menjadi magnet bagi yang lain gitu. Karena kemudian bisa jadi bahwa ternyata ya, kan Maryun ge memotoran teh da lain niat hayang nyahadakeun batur niat teh hayang memotoran. Ketika pikir motoran gitu kan berkomunitas ria gitu kan. Jadi awalnya mah ngopi dikasih bu. Oke, lanjut Tujuh cerita motor. Nyambung. Tujuh motor sang rencangan teh anu sadayana emang sa hobi lah. Mabok. Harus ngomong maksudnya mau Ya bener teh, influencer eta. Naik mabok aja kan si kampret. Mana yang masuk apa kode? Terus tahun seberapa? 2018 pertengahan. Nah dari 7 orang itu kebetulan si teman yang mualaf ini atasannya lah kalau di pekerjaan tuh. Ngelihat perilaku yang 4 orang dari 7 orang itu. Jadi si mualaf itu tuh atasan di kantornya itu. Betul. Kok berubah gitu mereka tuh. Mulai dari rajin sholat padahal kerja. Jadi yang semotor itu ada yang anak buahnya dia gitu. Nah, oke. Kok anak buah saya bisa berubah perilakunya, yang ngomongnya tadi kasar jadi bisa lembut gitu. Jadi siapa sih sebenarnya ngaji di mana sama siapa gitu. Terus ngapain aja. Nah, ceritalah akhirnya. Ayo kapan-kapan mah kita kumpul ngopi. Dijadwalkan ada setiap budi 5 kali pertemuan lah sama teman-teman. Ngobrolan ringan sebenarnya mah, mulai dari belajar ikro, belajar bacaan sholat awal nama gitu. Ya akhirnya tertarik si namanya Riyadi. Oke. Si mualaf itu tertarik, saya pengen belajar. Dia Tionghoa atau bukan? Kalau benar Jawa Betawi. Jawa Betawi. Jawa Betawi. Karena emang dari dulu keluarganya Kristen gitu. Tapi dia lebih tertarik lagi sebenarnya mah ke Zakir Naik katanya. Oke. Zakir Naik yang di YouTube. Di Zakir Naik. Oh, dia suka nyimak itu. Nah, akhirnya mah ya Kang, saya minta waktu 2 bulan untuk mempertimbangkan secara matang kesiapan saya untuk bersahadat. Dia bilang seperti itu ketika nongkrong motor itu. Setelah 5 Triggernya apa sih? kali pertemuan, Triggernya no? Itu anak buah Iya, itu nggak triggernya dia untuk akhirnya Muslim. jadi muslim. yang ngelihat perubahan Anak 4 buah, orang teman saya yang di motor itu kok bisa berubah gitu. Hijrah. Jadi apa? Jadi Ya dapat hidayahnya dari akhlak. apa? Kalau dalam Akhlak. potret sahabat mah Umar luluh hatinya oleh adinya. Iya. Bisa berubah gitu. Jadi si teman saya luluh hatinya itu karena perubahan perilaku yang terjadi pada 4 orang teman saya. Ya awalnya tukang minum, tukang main cewek, tukang judi segala macam pokoknya kenakalan. Minum kopi. Jadi lu tadinya bagawena teh bener gitu. Akhirnya berubah. Alhamdulillah ya perjalanan hidayah. Jadi wasilah hidayahnya mah dari teman-teman. Cuma kelanjutannya ya komunikasi, pertemuan, nongkrong Dan dia ikut belajar juga. Ikut belajar juga akhirnya. Karena memang background anak kuliahan, jadi cepat daya tangkapnya bagus gitu. Dan memang realistis, berpikirnya logis lah gitu. Hanya tanggal 3 Maret di Pusdai. Dia. Pas maghrib. Dia gini kan? Enggak. Kami aneh. Sama sebelah. Kata tiga nanti. Apa ya? Enggak mentok kan? Untuk apa pemilukan buat mereka ngomongnya sebelah sini. Kami botak aja. Ya, yang nanggung tadi di kampret itu terang alamat. Udah Kami mah gondrong. Ayo ini mah Aminah bagus. Terus
Ya, jadi si temen teh akhirnya yang malam teh belajar di YouTube, belajar. Terus kalau ada yang nggak ngerti, tanya ke saya WA gitu, telepon. Maksudnya apa gimana? Di tengah kesibukannya tuh, alhamdulillah setiap malam tuh dia menyempatkan 1 jam untuk menyimak YouTube, untuk belajar. Padahal kerjanya wah sibuk pisan gitu. Apa? Bidang apa? Supervisor di PPJ, membawahi anak-anak buahnya di kafe apa namanya? Kakek naon ya? Kela Diskon baik. Jika minta diskon wae. Mana ya kudu merezakat karena geus mimiti usia lama anjing. Senior. Kemarin ke atas alhamdulillah zakat fitrah tadi dikasih. Ya dalam pengertian untuk mensiarkan ini loh zakat di Islam. Kenapa Kel? Bukan semata-mata ingin memberikan kebutuhan dia gitu. Terus testimoni sejauh ini setelah dia sadat apa yang dia dapatkan? Ketenangan tuh. Wow. Ketenangan karena memang masa-masa akhir 2019 dia punya masalah. Bejakeun kari bisi salah nangkap gitu. Gini geus dila Islamna anger tenang. Ieu geus lahir Islam tapi tenang-tenang. Jadi kade tidak selamanya jadi Islam itu tenang. Pasti lompatna Tenang hirupna. Padahal Islam mah heubeul. Tegang Anger tenang. Naon? Jadi sebenarnya mah yang bikin tenang itu bukan masalah Islam dan tidak Islam. Lain. Jadi dia punya masalah. Punya masalah keluarga, masalah pribadi, masalah kerjaan. Nah, dari banyaknya masalah itu bertemu dengan teman-teman yang udah hijrah gitu. Akhirnya bisa banyak belajar, bisa menemukan oh ini ternyata yang saya cari selama ini. Ibu kira sih baturan ustad wae angker tenang. Jadi tong didekatkan dengan iya. Ulah. Mungkin tenang-tenang. Dengar we sana semua. Itu sana nasib kita. Oke. Ya gitu tadi ya. Jadi Bahkan kalau cerita gitu ya, setiap sholat hampir nangis terus gitu. apa yang dia tangisin? Yang dia khawatirkan karena menangis itu keluarga. Khawatir mereka tidak bisa menikmati apa yang saya nikmati, katanya gitu. Tidak merasakan, tidak mengalami apa yang saya sudah alami. Karena emang sayang banget ya keluarga tadi orang itu. Anak bungsu lah. Kabayan. Belum berkeluarga. Belum, masih sama lah dengan saya Frank. Oh, curhat deui. Ayo dagangan duaan ya nama. Dagangan duaan. Beli Garage ya. panen pahala. Kasih diskon nih, Mas. Jadi mau kita ngomong. Mau tahu kurang sorak kan pada. Kapan-kapan suruh ini aja ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Karena kan tadi juga skenario-nya kan kalau memang dia kesini ya nggak akan direkam, tapi obrolan-obrolan itu akan kita bahas. Tapi yang pasti saya percaya teman-teman Mualaf Center itu punya ilmunya di bidang, karena mereka yang istiqomah di bidang itu gitu kan ya. Kalau saya kan selewat dan saya memang mengkaji hanya dari sosial saja. Dan ya buat saya mah tidak lain bahwa kumpulkan dengan pasukan yang senjatanya sama gitu kan. Senjatanya, ilmunya, Biar tepat lah ya. pengalamannya gitu. Dan sambil ngobrol dengan orang-orang yang punya amunisi lain gitu kan, supaya dia melihat kekayaan ya Islam itu ya kumaha gitu kan. Karena tidak setiap anak panah yang ngeblesat itu bisa tepat. Betul. Gitu. Kadang syukur ngelewat. Ya, kadang-kadang tombak bisa lebih tajam, tapi minimal kan dia ya tadi bahasa kami sefrekuensi lagi Ya. nah, bukan hanya sekedar boga amunah, sefrekuensi itu lah Ya. mau libak bareng gitu. Durasi Yes the door. gitu ya di akan kayak cukup baik jing-jing gitu tuh ya. Diwakilan ya ke ngilusuri untuk ngilu uduna. Kalau mau kue emang beli rokok Ada perannya semua ada peran. ini naon di ronda tahu gitu. Orang menang itu mah. Malah itu Maroko mah. Malah itu nagara tukang bakso. Mau mangkok kayak komando ya. Tapi ya itu jadi BKB pahalana. KB mengakui aing lain. Itu aja ngomong euy. Langsung merasa lebih baik bubur. Anjir, 37 menit gugur KB. Tapi
Tapi ya itu sih, jadi kalau dari poin yang kita dapatkan ya kalau berbuat baik ya perlu diilmuwan, dan ketika jangan cukup hanya dengan menambah pengetahuan tapi ditekuni, dipelajari sehingga menjadi ilmu yang kemudian diistiqomahkan dalam prakteknya, karena percuma tahu dan paham tapi pas ngajalankan teu kamentalan. Dan dalam urusan mendampingi ya tentu yang harus dinikmati adalah prosesnya. Keun we da nya hasil malayan aja lomanya gitu. Itu kan kayak sosok petani padi aja sendiri kan kayak gitu. Nggak cukup hanya sekadar menabur benih, dia harus sedia merawatnya, mupuknya, nyabutin rumputnya gitu kan. Walaupun dia sudah melakukan SOP sedemikian rupa, belum tentu dia dapat panen. Sudah sekian bulan misalkan, secara hitungan 6 bulan sudah panen atau 3 bulan sudah panen, walaupun dia sudah melakukan SOP-nya A sampai Z, belum tentu dia juga dapat panen. Lalu apa yang kita harapkan? Apakah kita selalu seperti itu? Dari orang sepapelakan orang sedikit, lalu kita punya hak untuk mendapatkan semua hasil panen kita. Maka belajarlah kepada para petani itu, karena yang dihadapi bukannya sekadar benda, yang dihadapi bukannya sekadar material yang lain, namun ada kehendak yang lain yang selalu dilibatkan dalam dirinya. Jadi untuk itu enggak, makanya orang-orang yang terbiasa dengan sebutlah para petani, tukang peternak yang bekerja dengan makhluk hidup lagi misalkan ya, kan berbeda dengan orang yang cuma jual benda seperti ini. Dan kalau kita istilahnya memanggil buruk misalkan ya, istilah gagal panen secara itu, atau non satona pae misalkan seperti itu. Tingkat keikhlasan dalam menghadapi masalah, tingkat kepasrahan dalam menghadapi cobaan beda gitu. Sekian aja, semoga kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi, terutama bersama orang-orang yang hebat di bidangnya untuk berbagi. Dan memang di sini kita semua teman sebangku. Cek Ami mah, bahasa si Ami mah kita semua teman sebangku. Jadi guruna yang bisa terjadi di sini hanyalah kalau kita saling diskusi terkait masalah yang kita punya dan terkait trik-trik kita juga yang bisa memecahkan masalah yang lain. Walaupun kita bukan ahlinya, walaupun kita bukan ada di bidang itu, tapi bisa jadi pengalaman kita di titik yang lain bisa mencerahkan titik yang lain juga. Jadi berbagi ilmu itu bukan hanya peran seorang guru yang dideklarasikan oleh suatu komunitas, tapi kita semua dititipkan ayat, dititipkan ilmu. Pertanyaannya harus dikumakeun. Nuhun, ya. Segitu aja, panjang lebar, tapi semoga ya manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bukan. Jangan lupa di-add ya. Jangan lupa di follow Instagram naon. Follow, ajak kawin.